rencana indah yang kau siapkan di masa depan dan harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, haleluya. Kami bersyukur setiap hari hidup oleh karenamu. Oh, Tuhan sungguh
ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini buat kasih dan setiamu. Makasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Kami tundukkan kembali pikiran kami, hati kami, perasaan kami, supaya kami dapat mengerti segala perkataan-perkataan-Mu. Mari silakan Tuhan, kami siapkan hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.
Shalom semua, selamat pagi, apa kabar? Halo semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, bertuhan melimpah. Yes, yes. Salam semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar sehat, Kabar baik. kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes, baik, sudah mulai ya. Oke. Dia selalu memandang manusia dari sudut keilahian. Ya, mengamati. Dia selalu mengamati manusia dari sudut pandang keilahian dan ketinggian kedudukannya sebagai sang pencipta. Dia akan selalu memandang manusia melalui esensi dan pola pikir Tuhan. Dia sama sekali tidak bisa memandang Dia akan selalu memandang manusia melalui esensi dan pola pikir Tuhan. Dia sama sekali tidak bisa memandang umat manusia dari ketinggian yang hina seorang manusia kebanyakan. Dan dari sudut pandang seorang yang rusak. Ketika orang memandang manusia, mereka memandangnya dengan menggunakan penglihatan manusia. Dan mereka menggunakan hal-hal seperti pengetahuan, peraturan, dan teori manusia sebagai tolak ukur. Ini berada dalam lingkup hal-hal yang bisa dilihat manusia dengan mata mereka. Dan lingkup yang bisa dicapai oleh manusia yang rusak. Ketika Tuhan memandang manusia, Dia memandangnya dengan menggunakan penglihatan ilahi dan Dia menggunakan esensinya dan apa yang Dia miliki dan siapa dirinya sebagai tolak ukur. Nah, itu perbedaan antara Tuhan gitu, cara memandang Tuhan dan cara memandang manusia yang rusak gitu. Ya. Lingkup ini meliputi hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Dan disinilah terletak
perbedaan sepenuhnya antara Tuhan yang berinkarnasi dan manusia yang rusak. Ya, di situ bedanya ya. Makanya dikatakan di awal, Tuhan yang berinkarnasi tidak bisa ditiru oleh manusia yang rusak. Gitu ya. Perbedaan ini ditentukan oleh esensi yang berbeda. Esensi itu hakikat ya. Esensi itu adalah sebagaimana adanya. Itulah esensi ya. Jadi ada kata-kata yang mungkin agak asing gitu ya, tapi sering diulang-ulang itu kata-kata itu di sini sangat penting sekali ya. Dimana mungkin kata-kata seperti ini tidak kita temukan di dalam Alkitab ya. Karena kan ini adalah firman yang baru gitu. Jadi seperti manusia yang rusak gitu ya. Nah, kalau di dalam Alkitab persamaannya kan manusia telah kehilangan kemuliaannya katanya. Telah kehilangan kemuliaan Allah gitu. Sementara istilah di sini sering sekali digunakan dengan pakai istilah manusia yang rusak. Sangat sering diungkapkan ya. Jadi sekarang ditunjukkan itu adalah cara pandangnya untuk membedakan apa itu Tuhan yang berinkarnasi. Gitu. Jadi di sini ketika menerangkan Tuhan yang berinkarnasi. Nah, di sini Tuhan itu mencoba menerangkan bahwa Tuhan yang berinkarnasi ini adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri ya. Gitu. Bukan manusia yang rusak. Bukan manusia biasa gitu. Sekalipun tampilannya biasa. Tidak bersinar mukanya seperti Musa misalnya gitu. Jadi tidak diukur dengan apa yang kelihatan dari luar gitu. Karena kan ceritanya dia mengambil keputusan mengosongkan dirinya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya di sini pekerjaan Tuhan ini akan semakin nampak gitu. Hari-hari ini gitu. Akan semakin kelihatan. Gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pengetahuan ini yang perlu meningkat dalam hidup kita gitu. Itu yang perlu bertambah. Itu yang perlu bertumbuh gitu. Nah, pengetahuan akan kebenaran inilah yang akan menjadi keselamatan kita. Perbedaan ini ditentukan oleh esensi yang berbeda antara manusia dan Tuhan. Perbedaan esensi inilah yang menentukan identitas dan kedudukan mereka, sekaligus juga sudut pandang dan ketinggian tempat mereka memandang berbagai hal. Apakah engkau semua melihat pernyataan dan pengungkapan Tuhan itu sendiri dalam diri Tuhan Yesus? Engkau bisa mengatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan dan katakan berkaitan dengan pelayanannya dan pekerjaan pengolahan Tuhan sendiri
bahwa semua itu merupakan pernyataan dan pengungkapan esensi Tuhan. Meskipun dia memang memiliki perwujudan manusia, esensi ilahinya dan pengungkapan keilahiannya tidak dapat dibantah. Apakah perwujudan manusia ini benar-benar merupakan perwujudan kemanusiaan? Perwujudan manusia dirinya secara esensi sama sekali berbeda dari perwujudan manusia dari orang-orang yang rusak, keturunan Adam. Gitu ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Seandainya dia benar-benar hanyalah salah satu dari orang biasa yang rusak, mungkinkah dia memandang kehidupan manusia dalam dosa dari sudut pandang ilahi? Tentu jawabannya tidak. Sama sekali tidak mungkin. Inilah perbedaan antara anak manusia dikasih huruf besar dan orang-orang biasa. Orang-orang yang rusak semuanya hidup dalam dosa. Dan ketika orang melihat dosa, mereka tidak memiliki perasaan khusus tentang hal itu. Mereka semuanya sama, layaknya seekor babi yang hidup dalam lumpur dan sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan ataupun merasa kotor. Di waktu Tuhan seluruh dosa manusia ditanggungkan ke atas diri Yesus gitu, pada waktu mau penyaliban itu. Disitulah dia merasa dia sangat menderita sekali, seperti mau mati rasanya. Makanya dia ingin segera menyelesaikannya. Sebaliknya, ia makan dengan lahap dan tidur dengan nyenyak. Jadi manusia yang rusak ya. Jika seseorang membersihkan kandang babi tersebut, babi itu tidak akan merasa tenang dan tidak mau tetap bersih. Dalam waktu singkat, ia akan kembali berguling-guling di lumpur, benar-benar merasa nyaman karena ia adalah makhluk yang kotor. Manusia memandang babi sebagai makhluk yang kotor, dan jika engkau membersihkan lingkungan hidupnya, babi tersebut tidak merasa lebih baik. Inilah sebabnya tidak seorang pun memelihara babi dalam rumah mereka. Cara manusia memandang babi akan selalu berbeda dengan cara babi memandang diri mereka sendiri. Karena manusia dan babi tidaklah sama. Dan karena anak manusia yang berinkarnasi tidaklah sama dengan manusia yang rusak, hanya Tuhan yang berinkarnasi yang dapat memandang dari sudut pandang ilahi dan berdiri dari ketinggian Tuhan untuk memandang umat manusia dan memandang segala sesuatu. Oke, kita baca aja dulu terus ya. Karena nanti baru dijelaskan. Penderitaan seperti apakah yang Tuhan alami ketika dia menjadi daging dan hidup di antara manusia? Penderitaan apakah ini? Adakah orang yang benar-benar memahaminya? Ya nggak bisa.
Nggak ada. Gitu ya. Sebagian orang mengatakan bahwa Tuhan sangat menderita, dan meskipun Dia adalah Tuhan itu sendiri, manusia tidak memahami esensinya, melainkan cenderung untuk selalu memperlakukannya layaknya seorang manusia, menyebabkan dirinya merasa sangat sedih. Dan merasa diperlakukan tidak adil. Mereka mengatakan bahwa karena alasan inilah penderitaan Tuhan sungguh dahsyat. Yang lain mengatakan bahwa Tuhan tidak bersalah dan tanpa dosa. Tetapi Dia menderita layaknya manusia, bahwa Dia menderita penganiayaan, fitnah, dan penghinaan bersama umat manusia. Mereka mengatakan Dia juga menanggung kesalahpahaman dan ketidaktaatan para pengikutnya. Dengan demikian, mereka mengatakan bahwa penderitaan Tuhan sungguh tak dapat diukur. Nampaknya engkau semua tidak sungguh-sungguh memahami Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang engkau semua katakan ini tidak terhitung sebagai penderitaan yang sebenarnya bagi Tuhan. Karena kita pakai sudut pandang kita sebagai manusia yang rusak. Tentu tidak bisa. Bagi kita gak punya uang menderita gitu kan. Sakit menderita gitu. Itu sudut pandang kita. Sementara Tuhan kan, bagi Tuhan kan mana ada sakit, mana ada miskin gitu. Enggak, bukan itu ya. Sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak terhitung sebagai penderitaan yang sebenarnya bagi Tuhan. Karena ada penderitaan yang lebih dahsyat daripada penderitaan ini. Lalu, apakah penderitaan yang sebenarnya bagi Tuhan itu sendiri? Ya. Apakah penderitaan sebenarnya bagi daging inkarnasi Tuhan? Bagi Tuhan tidak terhitung sebagai penderitaan ketika umat manusia tidak memahaminya. Dan ketika mereka memiliki kesalahpahaman tentang Tuhan dan tidak memandangnya sebagai Tuhan. Sementara kalau bagi manusia, kalau tidak dipahami, itu sebagai suatu penderitaan gitu. Yang sangat luar biasa. Ternyata bagi Tuhan tidak. Gitu ya. Dan ketika mereka memiliki kesalahpahaman tentang Tuhan dan tidak memandangnya sebagai Tuhan. Akan tetapi orang seringkali merasa bahwa Tuhan pastilah menderita ketidakadilan yang besar. Karena semasa Tuhan berada dalam daging, Dia tidak dapat memperlihatkan pribadinya kepada manusia dan membuat mereka melihat kebesarannya. Dan karena Tuhan dengan rendah hati bersembunyi dalam daging yang tidak berarti, dan bahwa ini pastilah sangat menyiksa baginya. Orang memikirkan dengan serius apa yang mampu mereka pahami
dan apa yang bisa mereka lihat tentang penderitaan Tuhan. Lalu mengungkapkan segala bentuk simpati terhadap Tuhan dan bahkan seringkali menawarkan sedikit pujian karena penderitaannya. Gitu ya. Pada kenyataannya terdapat perbedaan, ada jurang pemisah antara apa yang orang pahami mengenai penderitaan Tuhan dan apa yang benar-benar dia rasakan. Karena itu tadi ya, sudut pandang yang berbeda itu gitu. Karena satu manusia yang rusak, satu inkarnasi Tuhan gitu. Sangat berbeda, tentu sangat jomplang sekali, nggak bisa, nggak akan ketemu gitu. Kecuali Tuhan akan mengatakannya, dan untuk kita benar-benar memahaminya, sungguh sangat sulit gitu. Jadi cukup kita itu sampai di kata bagaimana dia mengungkapkannya. Untuk kita coba memahaminya, tentu sangat sulit gitu. Makanya dia katakan, barang siapa membuka pintunya katanya, dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Ya. Aku akan memberitahukan kepadamu kebenarannya. Bagi Tuhan, baik bagi roh Tuhan maupun daging inkarnasi Tuhan. Sekarang mesti kita satukan ya. Gak boleh kita bedakan lagi. Sekalipun tampilan luarnya adalah manusia biasa. Nah, makanya coba dikatakan bagi Tuhan, baik bagi roh Tuhan, jadi itu ya, maupun daging inkarnasi Tuhan, penderitaan yang digambarkan di atas bukanlah penderitaan yang sebenarnya. Lalu apakah sebenarnya yang Tuhan derita? Mari kita membahas tentang penderitaan Tuhan hanya dari sudut pandang Tuhan yang berinkarnasi. Ini baru mulai mau dijelaskan ya. Ketika Tuhan menjadi daging, menjadi seorang manusia normal pada umumnya, hidup di tengah umat manusia, berdampingan dengan orang-orang, tidak dapatkah dia melihat dan merasakan cara-cara, hukum, dan falsafah hidup manusia? Bagaimanakah perasaannya tentang cara-cara dan hukum kehidupan tersebut? Ini yang sudah ribuan tahun terbangun ya. Sebetulnya inilah sistem dunia yang dikatakannya falsafah. Kan di setiap bangsa, di setiap suku, etnis, ada falsafah-falsafah tertentu gitu. Setiap bangsa memiliki itu semua. Ya. Bagaimana rasa nasionalisme gitu. Ya kan, makanya ada lagu-lagu kebangsaan. Ya. Apakah dia merasakan kebencian dalam hatinya? Mengapa dia merasa benci? Apa sajakah cara-cara dan peraturan hidup manusia? Prinsip apa sajakah yang menjadi akarnya?
apa yang mendasarinya, cara-cara, hukum, dan hal-hal manusia lainnya yang berkaitan dengan cara hidup mereka. Semuanya ini diciptakan berdasarkan logika, pengetahuan, dan falsafah iblis. Makanya dikatakan manusia itu diternakkan oleh iblis. Tentu dengan mengatakan kebenaran ini, maka dia seperti langsung frontal gitu. Maka manusia itu juga karena dia itu berada dalam lingkup pengaruh iblis, maka dia juga akan melawan kebenaran ini gitu. Nah, itu sebabnya saudara, ketika Tuhan mengajari kita di sini gitu, maka dia mesti dari awal sudah mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu, katanya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagia orang yang lemah lembut gitu. Awali dia gitu. Jadi khotbah itu perkataan-perkataan Tuhan itu. Itulah perkataan-perkataan yang baru kan. Yang baru setelah Taurat gitu. Nah, itu sebabnya perkataan-perkataan ini yang kita dengarkan berikutnya gitu. Ketika kita mulai menyadari keberadaan kita tidak bisa memahami Tuhan, tentu kita akan terus dengan rendah hati mendengarkan Tuhan itu menjelaskan perbedaan esensi kita. Dengerin terus. Sampai kita itu akan merasakan diri kita itu seperti membuka pintu hati kita, membiarkan Tuhan itu masuk. Dan benar-benar kita makan sama dia. Di ruang makan itu tidak membicarakan hal-hal yang hal-hal yang berat di sana. Tidak membicarakan masalah di sana. Kalau ada masalah, udahlah, ya makan dulu. Ketika makan itu tidak ada membicarakan itu kesalahan. Makan ya makan. Jadi makanya digambarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dengan makan. Dia buat perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin. Oke, mari kita lihat. Jadi kira-kira seperti itulah Tuhan ingin menerangkan. Manusia yang hidup di bawah jenis hukum seperti ini tidak memiliki kemanusiaan, tidak memiliki kebenaran. Mereka semua menentang kebenaran dan memusuhi Tuhan. Jadi kalau dikatakan seperti itu, jangan menganggap dirimu itu tidak memusuhi Tuhan. Itu untuk orang lain, enggak begitu. Kalau engkau mengatakan seperti itu berarti engkau tidak butuh Tuhan. Langsung pada saat itu engkau nggak butuh diselamatkan lagi. Nah, itu tipuan yang lain. Jadi ketika dikatakan seperti itu, perhatikan selalu apa responmu. Kalau engkau menganggap sepi semua penjelasan ini, keselamatanmu makin jauh. Tapi kalau engkau mendengarkan dengan baik-baik gitu, lalu sekali-sekali engkau mengatakan, oh ya begitu ya. Lalu bagaimana dong Tuhan?
Jika kita memperhatikan esensi Tuhan, kita melihat bahwa esensinya sama sekali berlawanan dengan logika, pengetahuan, dan falsafah iblis. Esensinya penuh dengan esensinya Tuhan, penuh dengan keadilan, kebenaran, kekudusan, dan realitas lainnya dari segala hal yang positif. Tuhan yang memiliki esensi seperti ini dan hidup di tengah umat manusia yang seperti itu, yang rusak tadi. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia rasakan di dalam hatinya? Bukankah hatinya penuh dengan rasa sakit? Hatinya merasakan kesakitan. Suatu kesakitan yang tidak dapat dimengerti atau dialami oleh seorang manusia pun. Makanya dia tidak secara terang-terangan. Dia tersembunyi, saudara. Makanya penting sekali kata tersembunyi itu. Karena memang kita tidak dapat menanggungnya. Tidak dapat menanggung itu semua. Kalau dikatakan tidak seorang pun bisa menanggungnya, itu kebenaran. Tidak seorang pun bisa merasakannya, itu kebenaran. Hanya Tuhan itu sendiri. Dan itu tidak dapat ditiru oleh siapapun. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dari situlah kita bisa mengerti apa arti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baru bisa ngerti. Di situ baru kita sepaham dengan apa yang dikatakan Tuhan tentang semua kebenaran ini. Dia tidak dapat ditiru oleh siapapun. Makanya di situ kita akan merasakan perbedaan yang sangat jelas sekali. Dan itu akan melahirkan di dalam diri kita yang dipilihnya ini gitu. Lahirlah dalam diri kita itu rasa kagum dan penyembahan yang sesungguhnya. Akan lahir gitu. Waktu kita makan bersama dengan dia. Waktu dia masuk di pintu hati kita. Rasanya semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang dulu itu rasanya bergema kembali. Kayak ada yang mengungkapkannya gitu. Kayak ada yang mengucapkannya di alam roh semua apa yang Tuhan Yesus katakan itu. Ya. Seperti kita mendengarkan satu saudara sering melakukannya ya. Kami sering melakukannya mendengarkan firman Tuhan gitu. Diperdengarkan gitu. Jadi walaupun tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa merasakannya. Yang merasakan rasa sakit yang dialami oleh Tuhan itu. Tapi karena kita ini kita tidak mau seperti murid-murid Tuhan yang tidak mau berjaga-jaga dengan Tuhan. Yang tidak tahu bagaimana caranya berjaga-jaga dengan Tuhan. Ya karena memang dia datang untuk itu.
Dia datang pertama kali menjadi korban tebusan. Makanya memang wajar seperti itu. Tapi ketika sekarang dia sudah datang kedua kali, gak wajar lagi seperti itu. Orang harus benar-benar duduk di kaki Tuhan. Itu makanya kita dilatih setiap pagi. Cuman terus akan begini. Wah, kita akan merasakan betapa sulitnya. Sudah berapa tahun kita melakukan seperti ini. Kenapa saudara kita sulit sekali, saudara? Kenapa kadang ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, kadang-kadang kita ngantuk. Kadang kita matikan kamera supaya kita bisa sambil tidur kayak gitu. Karena biasanya begitu Tuhan mulai serius berbicara, pada situ makin lama makin, aduh, udahlah aku nggak sanggup memikirkannya, sudahlah. Gitu. Si jahat rasanya itu, saudara, meningkatkan serangannya supaya manusia yang rusak ini tidak memahami pikiran Tuhan. Seandainya bisa memahami itu, wah, udahlah, mana bisa disentuhnya kita. Sehebat apapun rantai, setebal apapun rantai yang dibuat untuk mengikat manusia itu, yang mendengarkan firman Tuhan akan runtuh begitu saja. Iya, sehebat apapun, sekuat apapun, akan langsung berguguran. Apa yang dia rasakan dalam hatinya? Bukankah hatinya penuh dengan rasa sakit? Hatinya merasakan kesakitan. Suatu kesakitan yang tidak dapat dimengerti atau dialami oleh seorang manusia pun. Ini karena segala sesuatu yang dia hadapi, temui, dengar, lihat, dan alami adalah seluruh kerusakan dan kejahatan manusia, serta pemberontakan dan penentangan mereka terhadap kebenaran. Itu yang sampai dikatakan memilukan hati Tuhan. Nah, jadi kata-kata itu mungkin mengungkapkan perasaan Tuhan gitu kan. Tapi apakah manusia itu bisa merasakan perasaan yang sesungguhnya? Jawabannya pasti tidak. Iya. Nggak ada yang dapat bisa kita lakukan untuk meringankan beban Tuhan itu. Makanya saudara, ketika seseorang datang kepada Tuhan itu, dia tidak langsung mengungkapkan siapa dirinya. Pertama-tama saudara, orang itu akan makan. Makanya digambarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu untuk undangan pesta makan. Makanya benar saudara, seseorang mesti menerima pengorbanan Tuhan dulu gitu. Makanya dia bilang, kamu mesti makan aku gitu.
makan tubuhku, minum darahku. Artinya engkau mesti memahaminya dengan sungguh-sungguh. Baru engkau terus bisa berjalan. Engkau mesti mendengarkan semua firman ini. Bahkan kapanpun engkau punya kesempatan, engkau mesti mengisi pikiranmu dengan firman ini. Dengan firman yang baru ini. Gitu. Dulu dia berdiam diri. Bahkan sampai saat ini orang tidak mendengarkan perkataannya. Yang mereka dengarkan selama ini. Sekalipun dia mengatakan dia mendengarkan suara Tuhan. Yang dia dengarkan itu adalah yang sesuai dengan logikanya. Yang sesuai dengan tahapan pemikirannya. Makanya ketika Tuhan berbicara saat ini gitu ya, dari sudut pandangnya, makanya dia minta kita itu sudah benar-benar keluar dari segala ketakutan kita. Harus benar-benar tidak boleh ada khawatir apapun gitu. Nggak boleh. Apapun yang diperhadapkan kepadamu gitu. Apa saja itu. Gak boleh merasa khawatir sedikit pun, gak boleh gitu. Takut, gentar, gitu. Merasa sendirian. Gak bisa. Seseorang harus dipastikan merasa tenang, merasa damai gitu. Makanya dia selalu mengatakan gitu, udah jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Udah, tenangkan gitu. Maka anak-anak juga mesti dilatih, generasi kita ini, mereka dilatih mendengarkan firman Tuhan. Jadi apa yang ingin kita lihat di masa depan yang belum kita lihat, itu akan kita lihat dalam diri anak-anak kita ini berikutnya. Kita akan melihat perbedaan. Apa perbedaan kita dengan mereka? Makanya dikatakan kita itu hidup kembali. Karena kita melihat dalam diri anak-anak yang kita lahirkan ini. Bukan dilahirkan secara jasmani ya. Bukan. Itu lain hal. Tapi yang kita lahirkan di alam roh. Itulah yang membuat kita itu hidup walaupun sudah mati. Itu saudara. Tuhan akan menyingkapkannya. Tuhan akan membawa ke hadapan kita semua yang dikerjakannya itu. Dengan kata lain, karena esensinya tidak sama dengan manusia yang rusak, kerusakan manusia menjadi sumber penderitaannya yang terbesar. Ketika Tuhan menjadi daging, apakah dia dapat menemukan seseorang yang memiliki bahasa yang sama dengannya? Enggak lah. Kalau sama-sama bahasa Ibrani, oke lah. Sama-sama bahasa Aram, oke lah. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahasa perasaannya. Apa yang dipikirkannya? Makanya ketika mendengarkan semua itu, makanya kita akan mulai merasakan gitu.
orang semacam itu tidak dapat ditemukan di antara manusia. Tidak ada yang didapatinya mampu berkomunikasi dengan Tuhan atau mampu bercakap dengan Tuhan. Perasaan seperti apakah menurutmu yang Tuhan rasakan mengenai ini? Hal-hal yang orang bicarakan, cintai, kejar, dan dambakan semua berkaitan dengan dosa dan kecenderungan yang jahat. Ketika Tuhan menghadapi semua ini, bukankah rasanya seperti sebilah pisau menghunjam hatinya? Perhatikan ya. Dibuat huruf besar di sana ya. Diperhadapkan pada semua ini, bisakah dia merasakan sukacita di dalam hatinya? Bisakah dia menemukan penghiburan? Mereka yang hidup bersamanya adalah manusia yang penuh dengan pemberontakan dan kejahatan. Yang kan itu ya. Lihat sampai-sampai saudara dia harus membawa anak kecil, diangkatnya. Karena pada waktu itu saudara mereka sudah saling berebut. Siapa yang terpenting, siapa yang lebih besar. Itu murid yang dipilih loh. Makanya sampai dia bilang, tidak pernah aku menemukan iman seperti ini. Sekalipun di antara orang Israel katanya. Artinya, ya dalam murid-muridnya dia tidak menemukan itu juga. Iman perempuan Sirofenisia, imannya perempuan Samaria, imannya kepala perwira itu. Makanya ketika habis berbincang dengan perempuan Samaria itu, dia kayak sudah, dia senang sekali gitu. Iya. Kalau engkau mengerti tentang karunia ilahi, katanya, karunia Tuhan. Kau ngerti nggak? Di apa dia? Di trigger gitu. Kayak gitu yang sering Tuhan lakukan kepada kita, saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di triggernya kita. Naiklah kemari, katanya. Masih ingat itu? Nanti malam kita acara, kita apa? Naiklah kemari. Kita mesti naik. Baru kita nanti tahu sudut pandang Tuhan. Disitulah kita akan merasakan kedamaian gitu. Disitulah kita mulai merasakan, Tuhan, kita mau hidup. Dan sekarang kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan. Iya. Diperhadapkan dengan kesulitan apapun kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut. Kita tidak mau membiarkan itu menghilangkan fokus kita daripada Tuhan. Iya, gak bisa. Gak bisa. Kita akan mulai merasakan betapa penting memuaskan hati Tuhan. Jadi ketika kita itu mulai memandang Tuhan, disitulah tanpa kita sadari gitu, kita merasakan kuasanya. Iya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh.
Jadi inilah yang Tuhan harapkan ketika kita itu mendengarkan Dia setiap hari. Mesti seperti itu. Dan itu sudah pasti. Disitulah baru kita mengerti bagaimana perasaan Tuhan itu. Betapa senangnya Dia setiap pagi ketika mau berjumpa dengan kita. Iya. Kita itu kayak mengerti. Kita tidak mau membuat Tuhan sendirian lagi. Menanggung semuanya. Tentu kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi satu hal yang diinginkan Tuhan dari kita, menurut yang kita rasakan selama ini, duduklah, dengarkan aku katanya. Tinggalkan semua yang lain lah gitu. Aku udah minta banyak kan waktumu kan. Engkau lihatlah, semua berkat akan mengejar engkau. Makanya selalu kita katakan, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Iya. Kalau mikirin kebutuhannya gitu, aduh. Kadang-kadang rasa takutnya datang. Sanggupkah? Hanya ketika mengingat Tuhanlah, baru kita merasa begini. Baru kita merasa bersalah gitu. Masa akan aku mengkhawatirkan sesuatu yang yang sangat remeh gitu. Kadang kita gak sadar saudara. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, semua karena Tuhan. Tapi Dia tidak ini loh saudara. Dia tidak menuntut balasannya. Sekalipun saudara rasanya saudara kalau kita duduk di kaki Tuhan rasanya keuntungan bagi Tuhan. Apakah Tuhan pernah cari untung? Kan demi kita juga. Lihatlah, berkat akan mengikuti engkau, kata Tuhan. Lihat. Engkau akan hidup dari kelimpahannya. Baik, puji Tuhan. Berdoa. Kasih Bapa, bersyukur buat persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus dengan sabar mengajari kami, menyatakan diri-Mu bagi kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.